Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bertemu lagi dengan Bu Indah setelah sekian lama ya. Kita tidak bertemu karena libur panjang, jadi baru bertemu lagi di hari ini dengan materi PPIR. Oke, sekarang sudah di kelas 11, semoga bisa menjadi lebih baik. Nah, materi ini Ibu yakin harusnya sudah ada di kelas 10 ya. Tapi karena memang kita kemarin juga sistemnya masih kebanyakan daring gitu ya. Jadi materi di ilmu resep sih Ibu yakin ini sudah di kelas 10. Cuman Ibu review lagi ini di kelas 11. Oke. Sebelum memulai, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judulnya saja sudah perhitungan dosis maksimum pada resep. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kapan sih kita harus menghitung dosis maksimum di resep? Nah, makanya kenapa kalian itu di resep itu harus tahu obatnya termasuk dalam golongan apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya terdapat dalam golongan apa, misalnya obat bebas atau obat keras gitu kan, atau obat narkotika dan jenis obat lainnya gitu ya. Yang paling sering sih obat bebas dan obat keras dan juga obat narkotika. Nah, kalau kalian sudah tahu golongannya, baru kalian cari takaran maksimumnya. Biasanya yang memiliki takaran maksimum adalah obat-obat keras. Gitu ya, golongan obat keras dan narkotika. Jadi kalau kamu, di resep saya ada golongan obat keras nih, langsung cari di Farmakope Indonesia 3 apakah obat tersebut ada takaran maksimum atau dosis maksimumnya atau tidak. Gitu ya. Karena untuk mengetahui dosis maksimumnya, kita salah satunya adalah rujukannya bisa lihat di Farmakope Indonesia 3. Lihatnya di mana, Bu? Kamu baca misalnya seperti contoh resep kita hari ini, kodein hidrokloridum itu adalah jenis obat narkotika, golongan obat narkotika. Kalian cari di FI kodein HCl. Kan awalnya itu namanya, nama latinnya kodeinum hidrokloridum. Terus ada rumus bangunnya, terus ada monografinya, kelarutan dan lain sebagainya. Kamu lihat sampai bawah. Nanti di bawah itu ada khasiat dan juga dosis maksimumnya. Gitu ya, itu cara melihatnya. Buka FI, terus kalian lihat ada monografi dan sampai bagian bawahnya sebelum dia selesai tuh tentang membahas tentang kodein HCl, ada khasiat dan ada dosis maksimumnya. Jadi lihatnya di situ. Oke. Sudah ya, jadi Ibu kalau ngomong kadang takaran maksimum, kadang dosis maksimum itu sama ya. Karena takaran itu kan arti lainnya adalah dosis gitu. Itu yang pertama, kapan kita melakukan perhitungan dosis maksimum. Itu. Jadi dicari dulu. Itu ya. Terus kita lanjutkan. Kalau sudah kita mengetahui ada dosis maksimumnya, bagaimana, Bu? Ya sudah, berarti kita harus melakukan perhitungan dosis maksimum. Dan dosis maksimum yang terdapat dalam Farmakope Indonesia 3 itu adalah untuk dewasa. Ya, jadi apa dewasa? Sudah pernah di kelas 10 ya, kalau teorinya dewasa itu umurnya 20 tahun ke atas atau sudah tuan, nyonya gitu kan. Itu yang kita sebut dewasa. Jadi kalau kayak di sini nih. Kayak di sini ini kan, bentar ya, Ibu kasih pointernya. Kalau di sini kan pasiennya Tuan Agus ya, berarti dia dewasa. Resep ini adalah walaupun berbentuk serbuk atau puyer tapi untuk dewasa. Jadi dosis maksimumnya seperti itu. Nah, dosis maksimum itu apa, Bu? Itu ada juga di farmakologi, di pelajaran farmakologi, ada juga di pelajaran ilmu resep. Bahasa gampangnya dosis maksimum itu adalah dosis paling banyak, namanya juga maksimal ya. Dosis maksimal yang boleh diminum. Gitu, dan tidak mengakibatkan kematian. Gitu ya, atau overdosis gitu. Nah, biasanya nanti di farmakope itu ada dosis maksimal 1 kali pakai, artinya sekali minum dia paling banyak bolehnya berapa nih, gitu ya. Dan ada juga dosis maksimal untuk 1 hari. Jadi benar 1 kali pakainya dia tidak ada masalah dosisnya di resep, tapi tiba-tiba pas dihitung 1 harinya, wow, 1 harinya 200% prosentase perbandingannya. Nah, berarti dia tidak boleh dibuat karena apa? Overdosis. Gitu ya. Jadi dosis maksimal yang boleh diminum baik dalam 1 kali pakai atau dalam 1 hari. Jadi nanti di Farmakope Indonesia 3 itu ada ya, nanti mungkin bisa Ibu fotokan, Ibu berikan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu langsung saja real ke contoh nyata. Ini resep ini adalah yang akan kalian buat di seri 7. Ya, ada paracetamol udah sering ya kita ya. Terus ada kodein HCl gitu.
Nah, sini ada SL QS, kemarin sudah dibahas. SL itu nama lain dari dari laktosum, atau singkatannya dari Saccharum lactis, itu artinya adalah nama latinnya laktosum. Jadi yang nama latinnya adalah laktosum gitu ya. Nama lainnya Saccharum lactis, gula susu, itu nama lain dari laktosum. Jadi kita biasakan menulis di jurnal pakai nama latin. Oke. QS kemarin juga sudah dibahas, kuantum statis, artinya secukupnya. Secukupnya itu bukan terserah-serah kita udah 1 sendok aja deh, 2 sendok, bukan ya nak, tetapi lebih kepada lege artis atau sesuai dengan peraturan. Ya sudah, kalau ternyata masih ingat puyer itu bobot idealnya berapa ya, untuk usia seperti Tuan Agus bobot idealnya itu 500 mg per bungkus. Ya sudah, kalau ternyata kita hitung ini bobotnya belum 500 mg per bungkus, kita lihat ya. Di sini paracetamolnya 400 mg, koordinasinya 10 mg. Berarti satu bungkusnya cuma sekitar 410 mg. Berarti belum 500 nih. Ya sudah, berarti laktosumnya kita buat ideal saja. Berarti kita usul laktosum yang digunakan sampai 0,5 atau 500 mg per bungkus. Gitu ya. Nah, kalau sudah, apalagi? Kita buat dulu perhitungan obatnya seperti biasa. Di sini ada DTD numero 12, maka semua kita kali 12. Untuk apa? Untuk mengetahui dosis obat yang dipakai oleh pasien. Jadi kalau di resep ini kita namanya dosis pakai. Berapa sih pasien minum obatnya? Berapa pasien minum paracetamol dalam 1 kali pakai? Kode NaCl yang satu kali pakai, lihatnya di resep. Kita paracetamol 1 bungkusnya dia 0,4, disuruh bikin 12, maka 0,4 kali 12 4,8 gram. Kode NaCl dia sekali 1 bungkusnya, maaf ini kan resep untuk 1 bungkus ya, kita lihat 10 mg. Kalau dibikin 12 bungkus berarti 120 mg. Oke. Nah, laktosum AT 0,5 dikali 12 berarti AT 6. AT-nya masih ikut ya. Sampai 6. Beda kan? Udah diceritain ininya. Sudah Ibu bahas di kelas 10 yang namanya AT sama tidak ada AT. Kalau AT artinya sampai 6. Jadi sampai 6 gram. Berarti sama dengan 6 gram dikurang zat yang lain. 4,8 gram, 0,12 gram sama dengan 1,08 gram. Bu, 0,12 dari mana? Ini nak, masih ingat kan? Kan namanya ngurangin atau nambahin itu harus sama satuannya. Sekarang 120 mg ini satuannya masih miligram. Jadi nggak bisa kita langsung kurang di sini. Jadi kita rubah dulu dia menjadi gram. Masih ingat caranya? Yes, dari miligram ke gram dibagi 1000. Jadi 120 mg sama dengan 0,12 gram. Tuh ya. Udah ya? Paham? Oke, kita lanjut. Langkah melakukan perhitungan dosis maksimum. Nah, di sini. Langkah-langkahnya adalah Ibu biasanya membuat 3 step. Ya, supaya kamu juga lebih mengerti. Hampir semua caranya seperti itu. Yang pertama kita harus tahu dulu DM dari kode NaCl berapa ya? Gitu. Sudah tadi Ibu jelaskannya di FI ada. Ternyata setelah kita lihat di FI, 1 kali pakainya 60 mg. Jadi dosis maksimum untuk kode NaCl sekali minum atau sekali pakai 60 mg paling banyak. Kalau lewat itu berarti sudah lebih dari 100%. Ini udah paling banyak. 1 harinya berapa? 300 mg. Ini adalah dosis maksimum. Jadi yang kalau si pasien minum itu masih dianggap selamat lah istilahnya gitu ya. Masih belum overdosis. Ini peraturannya di literatur di FI3, di buku literatur, bukan asal-asalan. Jadi sudah berdasarkan penelitian. 1 kali pakainya 60 mg, satunya 300 mg. Oke, checklist ketemu deh. Ini adalah dosis maksimum kode NaCl. Lanjut, ingat dosis maksimum ini adalah untuk dewasa. Jadi gimana Bu nanti kalau pasien kita anak-anak? Rujukannya tetap sama dari sini. Cuman tentu saja dosis maksimum anak-anak tidak sebesar ini. Kalau misalnya tadi kita bilang untuk usia 10 tahun gimana? Untuk usia 10 tahun kemungkinan setengahnya. Nanti ada perhitungannya berdasarkan rumus untuk anak-anak. Gitu ya. Jadi kita sekarang karena tadi di awal resep kita adalah untuk tuan itu kan berarti dewasa. Jadi kita pakai yang ini. Ketemu ya DM-nya ya. Oke, lanjut. Ingat, dosis maksimum yang terdapat dalam FI3 kita sebut dosis maksimum atau DM. Supaya nanti Ibu bisa menyingkat nih. DM. Kalau Ibu sebut DM berarti dosis maksimum. Lanjut ya. Langkah yang kedua, kita lihat dosis pakai obat yang akan kita berikan kepada pasien.
khususnya obat yang memiliki dosis maksimum. Seperti di resep ini adalah kodein HCl. Lihatnya di mana, Bu? Kita lihat dosis di resepnya. Nah, kita lihat tadi resepnya. Mau diulang lagi? Mau dilihat? Oke, kita baca ini dulu ya. Kodein HCl 1 kali pakainya itu 1 bungkus. Jadi kalau ditanya berapa dosis pakai kodein HCl di resep tadi ya, maka dalam 1 kali pakai terdapat 10 mg kodein HCl. Dari mana, Bu? Ibu mengada-ngada. Lihat di sini, Nak. Nih. Ini kan signanya lihat 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, ini kalau ada DTD berarti ini adalah untuk, dan P-nya 1 bungkus, ini adalah jumlah untuk 1 bungkus. Makanya diperhitungan dikali 12. Gitu ya, karena kodein HCl 10 mg ini 1 kali pakai atau 1 bungkus. Dalam 1 bungkus resep ini terdapat kodein HCl 10 mg. Jelas itu 1 kali pakai. Jadi kan dia minumnya sekali pakainya sebungkus tuh di sini ya. Jadi setiap dia minum sekali pakai itu 1 bungkus, berapa kodein HCl-nya? 10 mg. Kalau 1 hari berapa, Bu? Kalau 1 hari kita lihat signanya, tergantung signa, Nak. Di sini terdedie P1 3 kali sehari 1 bungkus. Berarti sehari dia minum berapa bungkus? Yes, 3 bungkus. Dia minumnya 3 bungkus. Kalau di sini signanya bis dedie P1, berarti berapa kali dia minum? Berapa bungkus dia minum sehari? Yes, 2 bungkus. Gitu ya, jadi tergantung signa. Berarti kalau signanya di sini terdedie, berarti sehari pakainya pasien kita si Tuan Agus ini minum kodein HCl-nya berapa, Bu? Berarti 3 dikali 10 mg. 3 kali pakai dikali 1 bungkus. Nah, balik lagi ke sini. 1 hari kita lihat di resep pemakaian terdedie 3 kali sehari. Maka jumlah kodeinnya yang diminum pasien dalam 1 hari adalah ya 10 mg dikali 3 sama dengan 30 mg. Kalau nanti di resepnya bis dedie berarti ini dikali 2. Gitu ya. Kalau 4 kali sehari, Bu, ya berarti ini dikali 4. Tergantung signa. Oke. Dosis ini yang kita lihat di resep ini kita sebut dosis pakai, supaya tidak salah, tidak ketukar sama dosis maksimum. Dosis maksimum lihatnya di buku literatur FI3 sesuai dengan ketentuan. Dosis pakai lihatnya di resep, berapakah dosis yang akan diminum oleh pasien kita. Yang ketiga, langkahnya adalah sekarang kita tinggal bandingkan. Yang dibandingkan apa? Dosis yang mau diminum pasien atau dosis pakai dengan dosis maksimum yang ada di literatur, yang ada di ketentuan. Lalu, karena di sini perbandingannya dalam bentuk prosentase, maka hasilnya nanti kita kali 100% untuk melihat perbandingannya. Nah, prosentase perbandingan dosis pakai per DM seperti ini. Kalau 1 kali pakai berarti dosis pakai yang 1 kali pakai per dibandingkan dengan dosis maksimum yang 1 kali pakai. Nanti hasilnya dikali 100%. Ketemu deh, berarti perbandingannya berapa persen. Kalau yang 1 hari gimana? Jangan sampai salah. Kalau 1 hari yang dibandingin adalah dosis pakai 1 hari kodein dengan dosis maksimum kodein 1 hari yang ada di FI. Lalu dikali 100. Nggak usah lama-lama, kita masukin aja langsung angkanya. Siap? Oke, jadi kalau nanti kamu nulis perhitungan TM kodein HCl di resep, kurang lebih penulisannya seperti ini. Yang pertama dicari adalah DM kodein HCl, lihatnya di FI3. 1 kali pakainya tadi 60 mg, 1 harinya 300 mg. DP kodein HCl tadi sudah kita lihat ya, caranya gimana? 1 kali pakainya di resep 10 mg, 1 harinya 10 mg dikali 3. Kenapa? Karena signanya terdedie. Sama dengan 30 mg. Udah nih ketemu ya. Oke, kalau sudah, sekarang prosentase perbandingan DP per DM. Jadi poinnya ada 3. Cari DM kodein HCl, cari dosis pakai kodein HCl di resep, kita hitung prosentase perbandingannya. DP dulu ya, DP di atas dosis pakai dibandingkan dosis maksimum, dikali 100%. Oke, kita langsung hitung 1 kali pakainya, berarti resep kita berapa ya prosentasenya ya. Dosis pakai 1 kali pakai. Mana kita lihat. Oke. Kita lihat di sini DP 1 kali pakai, nih DP ya. 1 kali pakainya 10 mg. Oke, kita tulis di sini 10 mg. Oke. Dibandingkan dengan DP 1 kali pakai. Maaf, dengan DM 1 kali pakai. Mana DM 1 kali pakai? Lihat, ini DM. 60 mg. Berarti 10 mg
dibandingkan dengan 60 mg dikali 100% sama dengan 16,67%. Ketemu deh satu kali pakainya. Satu hari yang ini, maka DP satu hari, kita lihat di sini ya, DP satu hari dibandingkan atau per DM satu hari baru dikali 100%. Kita lihat DP satu harinya berapa? 30 mg ini ya, dibagi 300 mg dikali 100%, ketemu 10%. Ini dilihat-lihat terus ya, diulang-ulang lagi, dilatih dengan angka yang berbeda, silahkan, supaya kalian lebih mudah memahami dan nanti bisa, karena perhitungan TM ini akan terus ada sampai kelas 12 ya. Nah, sudah, tadi kita berapa ketemunya? 16,67% sama 10%. Aman nggak, Bu? Aman nggak nih resepnya? Boleh kita bikin nggak, Bu? Gitu kan. Nah, perhitungan tadi memang untuk melihat apakah kita bisa melanjutkan membuat resep ini atau tidak, aman atau tidak resep ini untuk pasien kita, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini penjelasannya. Kalau di jurnal resep, letak perhitungan TM adalah sesudah perhitungan bahan obat dan sebelum penimbangan. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa sih perhitungan TM sebelum penimbangan? Karena perhitungan dosis maksimumnya harus diketahui dulu, aman atau tidak. Untuk pulveres dan kapsul yang aman adalah bila perbandingan DP per DM-nya sampai 80%. Nah, punya kita tadi berapa? 16,67 dan 10%. Aman nggak kira-kira? Aman, karena masih di bawah 80%. Idealnya sih mendekati 80%. Artinya apa? Artinya dosis pengobatannya itu yang aman itu 80%. Gitu ya. Jadi kalau masih sampai 80% tuh aman. Pertanyaan kalau di atas 80% gimana? Kalau masih 80 sampai 100%, maka tindakannya adalah ada penanganan dalam pembuatan obat tersebut. Apa penanganannya, Bu? Nanti kita bahas. Ya, tidak sekarang. Kalau persentase perbandingan DP per DM-nya di atas 100%, Bu, misalnya 110, 120, maka kita harus lapor kepada dokter pembuat resep. Ya, kalau di lab lapornya kan nggak mungkin ke dokter ya, maka ke pengawas. Jadi pengawas itu nanti akan berperan sebagai dokter. Ibu, maaf, saya mau melaporkan persentase perbandingan DP per DM saya 110%, Bu, di atas 100%. Jadi kamu nanya nih, dokternya mau ngapain? Mau ganti angka resepnya kah? Misalnya, jadi tergantung pengawasnya nanti. Boleh dilanjutkan pembuatan obatnya dengan syarat-syarat tertentu atau mau diturunkan dosisnya. Biar nggak 100, biar nggak di atas 100%. Gitu ya. Nanti kita bahas ini. Nah, jadi sudah paham tadi ya, kalau masalah puyer sama kapsul itu sampai 80% masih dibilang aman. Jadi resep kita aman nggak untuk dibuat? Aman. Ya, jadi boleh kita lanjutkan. Makanya boleh langsung kita masuk ke dalam penimbangan. Karena kalau nggak aman ya kita nggak boleh nimbang gitu. Kita usul dulu ke pengawas. Karena tadi kita 10 dan 16,67% aman, berarti kita boleh langsung ke format penimbangan dan menimbang bahan. Lanjut. Nah, perhitungan takaran maksimum tadi untuk usia dewasa. Kalau pasien kita anak-anak gimana, Bu, dosis maksimumnya? Maka kita lihat lagi tadi kan ada rumus-rumus tertentu untuk mendapatkan dosis maksimum untuk anak-anak. Nah, pertanyaan Ibu adalah, di awal pelajaran ilmu resep, Ibu yakin kalian sudah mendapatkan materi di ilmu resep mengenai rumus Young, Dilling, dan Fred. Pasti. Coba kalian baca lagi buku ilmu resepnya, catatannya. Nah, kita berarti tinggal mereview aja ya. Ibu mah tinggal mereview. Nah, contohnya ini menghitung dosis obat dalam resep. Menghitung dosis maksimum untuk anak. Ingat dosis maksimum. Jadi dosis maksimumnya sebenarnya udah ada di FI, tapi itu untuk dewasa, Nak. Kalau pasien saya 7 tahun, 6 tahun, 12 tahun, itu kan nggak mungkin kita pakai dosis maksimum yang dewasa. Maka para ahlinya sudah membuat dosis maksimum untuk anak. Contohnya, berdasarkan umur ada rumus Young. Rumus Young ini digunakan untuk usia 8 tahun ke bawah. Jadi kalau 8 tahun boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini ya. Di link boleh. Jadi kalau untuk 8 tahun ke bawah pakai Young. Rumusnya adalah N per N ditambah 12 dikali dosis maksimal dewasa. Oke.
di mana N ini adalah usia pasien. Tadi ya, usianya kurang dari 8 tahun. Dosis maksimal dewasanya mana? Ini yang tadi ada di FI. Lihat deh, kalau tadi kodein HCl misalnya 60 mg, 300 mg, nah itu ada dosis maksimal. Jadi kita ingat-ingat rumus Young adalah digunakan untuk menghitung dosis maksimum untuk anak yang usianya di bawah 8 tahun. Yang kedua ada rumus Dilling. Rumusnya N/20 dikali dosis maksimal dewasa. N/20 dikali dosis maksimal dewasa. Kenapa dia per 20? Karena ini batasnya dewasa adalah 20 tahun. Ya. Dewasa itu kan di atas 20 tahun. Ya. Deh ya. Berarti kalau umurnya 10 tahun, 12 tahun pakainya rumus Dilling gitu loh, Nak. Rumus Young untuk di bawah 8 tahun, rumus Dilling 8 sampai 20 tahun. Jadi kalau usianya 8 misalnya, berarti N-nya kita ganti jadi 8 nih. 8/20 dikali dosis maksimal dewasa yang ada di FI. N-nya ini adalah usia pasien dari rentang 8 sampai 20 tahun. 19 tahun gimana, Bu? Ya pakai rumus ini juga. Karena dianggapnya masih anak-anak ya kalau di ilmu resep gitu. Nah, kalau rumus Fred ini biasanya untuk bayi. Makanya 150. Karena bulan ya. Banyaknya bulan. Nah, ini N ini adalah usia bayi dalam bulan. Bisa 10 bulan, 20 bulan, lihat di sini. Kalau di resep kita di farmasi kelas 11 dan kelas 12 jarang untuk dapat bayi. Biasanya usianya adalah anak-anak dan dewasa. Yang ini. Jadi yang paling sering digunakan antara Young atau Dilling, atau ya rumus ya pakai dosis maksimal dewasa yang ada di FI. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung aja masukin angka-angka tersebut atau rumus-rumus tersebut dalam resep atau dalam perhitungan TM biar kalian lebih mengerti. Kita ambil contohnya resep yang kodein HCl di awal ya. Gitu ya. Nah, DM-nya tadi udah ketemu kan DFI 1, DFI 3 ya. Satu kali pakainya 60 mg, satu harinya 300 mg. Nih udah kita stempel dah ini. Ini yang mau kita pakai. Ini kalau dia dewasa. Nah, bila di resep kodein tadi usia pasien kita bukan tuan, tapi usianya 10 tahun, maka DM-nya tidak sebesar ini. Kita cari pakai rumus apa berarti kalau 10 tahun? Yes, karena di atas 8 tahun, maka kita pakai rumus Dilling. Dilling saudara-saudara. Udah ya? Sudah? Nah, DM dewasanya udah ketemu, tulis nih. Jadi kalau perhitungan TM yang anak-anak, DM dewasa tetap ditulis. DM untuk kodein HCl 60 mg dan 100 mg satu harinya. Tulis lagi di bawahnya. DM kodein HCl untuk 10 tahun. Nah, kita pakai rumus yang tadi N/20 dikali dosis dewasa. Kalau ngitung untuk dosis maksimalnya satu kali pakai, berarti N/20 dikali dosis dewasa yang satu kali pakai. Gitu ya. Nih, Ibu kasih pena deh biar gampang. Di sini kita lihat 10/20 dikali 60 mg. 10-nya ini adalah usia pasien. Berapa tadi usia pasien kita ya? 10 tahun. 20-nya apa? 20-nya dari rumus. Dikali dosis dewasa satu kali pakai. Ini 60 mg. Ketemunya 30 mg, berarti ini adalah dosis satu kali pakai untuk usia 10 tahun. Yang 30 mg ini. Nah, hitung lagi DM kodein untuk satu hari, N/20 dikali dosis dewasa satu hari. 10-nya ini tadi dari mana ya? Tadi dari usia 10. 20 dari mana? Dari rumus. 300 mg dari mana? Dari dosis dewasa satu hari. Di sini ya. Ketemunya 150 mg. Berarti ini adalah dosis maksimum untuk anak usia 10 tahun. Kodein HCl. Nah ya. Nah, sekarang sudah ketemu anak-anak. Nah, sekarang ketemu DM kodein HCl untuk 10 tahun adalah satu kali pakainya 30 mg, satu harinya 150 mg. Beda nggak, men? Beda. Ini dewasa. Setelah dihitung pakai rumus Dilling, maka untuk 10 tahun dosis maksimumnya bukan ini, tapi ini. Satu kali pakai 30 mg, satu hari 150 mg. Setengahnya kan? Gitu. Jadi nanti kalian bisa berhitung. Kalau usianya 12 tahun gimana? Ya tinggal dirubah aja. Ini jadi 12/20 kali 60 mg. 12/20 kali 300 mg. Kalau 15 ya seperti itu juga. Dirubah N-nya. Karena N itu adalah usia pasien. Udah ya, jadi kalau di resep itu nanti
di perhitungan TM di resep, kita tulis dulu DM kode NaCl sekian, DM untuk 10 tahun, bikin nih perhitungan ini nih, ketemulah satu kali pakai 30 mg, satu hari 150 mg. Tinggal masuk ke perbandingannya ya. DM kode NaCl untuk usia 10 tahun sudah kita dapat. Sekarang kita coba lakukan perhitungan TM untuk resep kodein tersebut dengan usia pasien 10 tahun. Udah ya. Berarti DP-nya berapa? Ya sama, karena DP di resep kan tidak berubah kan. Jadi kita lihat di resep, tetap kode NaCl-nya satu kali pakainya 10 mg, satu harinya 30 mg. Kalau ini nggak dirubah ya, karena sudah ada di resep. Ingat DP, lihatnya di resep. Oke. Sekarang tinggal persentase perbandingan DP per DM. Nah, untuk perhitungan ini DM yang kita pakai untuk usia 10 tahun ya, karena sesuai dengan tadi kasus soal kita. Jadi kan Ibu tadi memberikan soal, kalau misalnya usianya 10 tahun berarti perhitungan TM-nya berapa? Gitu kan. Kalau yang perhitungan TM yang usianya dewasa kan sudah tadi di awal. Sekarang Ibu tadi kan memberikan soal kalau usianya 10 tahun gimana? Dengan kodein yang sama di resep yang sama. Oke, berarti satu kali pakainya dibandingkan DP satu kali pakai dengan DM satu kali pakai dikali 100. Nah, kita lihat di sini. Satu kali pakainya 10 mg ini kan. Terus DM satu kali pakainya untuk 10 tahun berapa? Ini kita lihat ke sini. Ini. DM untuk satu kali pakai 10 tahun. Dah. 10 mg per 30 mg dikali 100% ketemu 33,3%. Persentase perbandingan DP per DM satu kali pakainya 33,33%. Kalau satu hari berapa? Satu hari kita bandingin DP satu hari. Mana? Ini ada di resep nih, 30 mg. Dibandingkan dengan DM satu hari yang usia 10 tahun. Bukan lagi 300 ya, tidak kita pakai ini. Ini kan dewasa. Kita pakai DM yang 10 tahun berapa tadi? Ketemu DM untuk satu hari yang 10 tahun. 150 mg ke sini. Berarti DP satu hari dibagi DM satu hari 10 tahun. 30 mg dibagi 150 mg dikali 100%, ketemu 20%. Pertanyaannya, aman nggak ini resep? Persentase perbandingannya 33,33% dan 20%, masih di bawah 80%. Jadi resep aman nggak? Aman dan bisa dikerjakan. Berarti kita bisa lanjutkan ke penimbangan bahan obat di jurnal. Jadi nggak boleh kita nulis penimbangan kalau kita belum mengerjakan perhitungan takaran maksimum. Gitu ya, Nak. Nah, kalau usia pasien 7 tahun bagaimana, Bu? Ya pakai rumus Young. Gitu ya. Tinggal masukin N-nya kan. Kan rumusnya N per N tambah 12 dikali dosis maksimum dewasa. Berarti kalau usia 7 tahun tinggal 7 per 7 tambah 12. Berarti berapa? 7 per 19 kan? Gitu ya. Nah, coba Ibu tulis di sini. Rumus Young itu kan? Rumus Young itu N per N tambah 12 dikali dosis maksimum dewasa. Nah, kalau misalnya umurnya 7 tahun ya berarti 7 per 7 tambah 12 dikali DM. Mau DM satu kali pakai ataupun DM satu hari. Berarti kan 7 per 7 tambah 12 kan sama dengan 7 per 19 ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau usia pasiennya 25 tahun bagaimana, Bu? Pakai rumus yang mana? Kalau usia 25 tahun kan di atas 20 tahun, berarti dia dewasa. Jadi nggak usah dipakein rumus lagi, tinggal aja pakai DM-nya langsung menggunakan yang di FI3. Tidak perlu dirubah-rubah karena sudah dewasa usianya. Berarti sama yang tadi, kayak perhitungan kita di awal, yang tuan. Tuan itu kan dewasa kan, makanya untuk dosis maksimumnya di FI3-nya tidak kita rubah. Tetap satu kali pakainya 60 mg dan satu harinya 300 mg. Jangan 25 tahun kamu pakai rumus Young, ya nggak nyambung. Ya nggak? Iya, jadi kalau udah tuan, nyonya di atas 20 tahun berarti dia sudah dewasa, pakailah dosis maksimum dewasa yang ada di FI3. Nah, ini tugasnya, nah, tolong kamu kerjakan di buku catatan. Buatlah perhitungan TM kode NaCl dalam resep di awal. Resep yang ini, yang tadi juga. Ya, resep yang tadi di halaman 1. Bila pasiennya berumur 7 tahun, berarti pakai rumus apa? Yes, rumus Young. Kerjakan di buku catatan kalian, nanti kita koreksi bersama. Jadi materi ini sampai di sini dulu. Semoga kalian tidak puas sehingga bisa mencari terus, mengeksplor terus. Jadi
agar kalian lebih mudah memahami. Bagaimana ya caranya saya paham ini? Oh, saya harus latihan berkali-kali. Silakan gitu ya, dan tetap semangat. Silakan kalau ada yang mau bertanya nanti bisa di grup WA. Terima kasih. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, mari kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan semua pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.